Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya terkait dengan statistika. Untuk materinya adalah pemusatan data kelompok. Yang nanti yang akan saya bahas pertama kali itu adalah rataan atau min data kelompok. Kalau kemarin kan kita bahas tentang yang namanya rataan untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk data kelompok akan kita bahas. Nah, sekarang yang pertama kita tinjau dari penggunaan mencari rataan dengan terkait nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas nanti untuk data kelompok yang kalian bisa lihat rumusnya adalah ini untuk mean-nya. Nilai tengah kelas disimbolkan dengan XI ya. Mean itu sama dengan X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai K untuk FI XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K untuk FI. Kemudian XI itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Keterangannya X bar adalah mean atau rataan, untuk FI-nya adalah frekuensi ke I, untuk XI-nya adalah nilai tengah. Contohnya, ini tadi rumus, kita coba buat mengerjakan dengan contoh soal, nanti biar tahu penerapannya seperti apa gitu ya. Datanya ini, ciri dari data untuk berkelompok itu adalah di bagian interval. Interval itu yang mana yang ini? Namanya interval. Yang namanya interval ya. Jadi interval itu adalah dari ada rentangnya. Misalkan di situ adalah 20 sampai 24, itu rentangnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan batas bawah itu siapa? Batas bawah kamu itu adalah 20, itu batas bawah. Saya tuliskan di sini ya. Batas bawah itu 20. Untuk interval pertama, batas atas itu adalah 24. Oh, jadi kita bisa nyari XI-nya. Caranya 24 atau batas bawah dulu, batas bawah ditambah 24 dibagi 2. Itu rumusnya untuk XI-nya. Oh, jadinya 44 dibagi 2 adalah 22. Oke. Kemudian tentukan min dari data tersebut. Kita mau nyari mean-nya ini. Penyelesaian. Oke ya. Oh, 22 tadi di tabel untuk XI-nya semuanya ini caranya nyarinya sama. Oh, 22 itu tadi caranya seperti ini. Oke ya. Oh, 20 tambah 24 dibagi 2. Itu namanya nilai tengah. Untuk interval pertama, 27 gimana? Sama. 25 ditambah 29, kemudian dibagi dengan 2. Ini caranya sama. Kemudian FXI. Ini FIXI. Dari rumusnya, FIXI itu rumusnya adalah ini tadi. Jadi kamu harus nyari semuanya dulu. Untuk interval pertama, interval kedua, interval ketiga, interval keempat, interval kelima, dan interval keenam. Karena ada 6 interval. Interval 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi cari satu-satu. Kemudian diperoleh. Karena kita mau nyari sigma ya. Rumusnya kan pakai sigma yang tadi. Ya, rumusnya pakai sigma. Jadinya kalian bisa perhatikan. Di sini juga harus suruh nyari jumlah. Sigma itu apa? Jumlah dari semuanya. Semuanya yang mana? Untuk FIXI, berarti FIXI-nya itu kamu jumlahkan semuanya, dapatnya 1710. Nah, rumusnya, X bar kamu rumusnya apa? Sigma XI FI atau FIXI sama aja dibalik, dibagi dengan sigma FI. Sigma FIXI kamu adalah 1710, masukkan, diganti dengan angkanya. Kemudian sigma dari FI, frekuensi kamu, ini kamu jumlahkan. Ini dari atas ke bawah ini dijumlahkan semua. Dapatnya adalah 50. Oh, berarti 1710 dibagi dengan 50 adalah 34,2.
biasakan penggunaan nanti untuk perhitungan itu belakang komanya mungkin 1. Nanti kalau misalkan dia lebih dari 1, kamu bulatkan. Kalau di atas 5, kamu bulatkan ke atas. Kalau di bawah 5, kamu bulatkan ke bawah. Kalau 5, biarkan 5 aja. Oke, kesepakatan kita ya. Next, selain mean, kamu juga akan membahas tentang yang namanya kuartil untuk data berkelompok. Data berkelompok, rumusnya ini rumus umumnya. Ki I kamu berarti kuartil ke I. Jadi kuartil kamu nanti ada 3. Oke ya, kuartil kamu nanti ada 3. Ada 3. Yang pertama kuartil 1 namanya kuartil bawah. Kemudian nanti ada juga namanya kuartil 2, kuartil tengah. Nama lainnya median. Kuartil 3 namanya kuartil missing. Kuartil atas. Oke, nah sekarang ini adalah jenis kuartil. Jadi kuartil kamu nanti ada 3, yaitu kuartil 1, Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, Q3 adalah kuartil atas. Kemudian dari sini yang kamu bisa perhatikan lagi rumusnya, QI atau kuartil I sama dengan tepi bawah. Jadi TB itu tepi bawah ditambah kurung dikali ya ini ya, I per 4 dikali N dikurangi FK, F kumulatif, FK ya, F kumulatif, FQI adalah frekuensi kuartilnya dikali panjang kelas. P-nya ini panjang kelas. Nyarinya gimana atau penggunaan rumusnya gimana? Coba kalian perhatikan di bagian contoh soal saya. Contohnya ini, tentukan Q1, Q3 dari data hasil panen berikut. Oke, ini data hasil panennya. Ini namanya data berkelompok karena ada interval pastinya. Kemudian kalian bisa lihat. Untuk yang pertama kita suruh nyari Q1. Langkah pertama kamu nyari N dulu. N kamu adalah 80. Di soal udah kelihatan kalau di jumlahnya adalah 80. Kemudian Q1-nya, ini kamu suruh nyari kelas dulu. Jadi kamu nyari Q1 ini maksudnya nyari kelas. Oh, kelas Q1. Data ke I per 4 kali N. Kebetulan kan Q1, berarti I-nya adalah 1. Rumusnya kan I ya. Rumusnya ini. Nah, ini I per 4. Berarti 1 per 4. Karena Q1. Kalau 2 gimana? Berarti 2 per 4. Kalau 3 gimana? 3 per 4. Kalau 4 per 4 ada enggak? Enggak ada, karena Q kamu cuma sampai 3 aja. Berarti 1 per 4 karena Q1 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi. 1/4 dikali 80 sama dengan 20 kan ya? 80 bagi 4 kan 20. Jadi kamu bilangnya adalah data ke-20. Data ke-20 letaknya di mana? Kamu cacah 20. 8 dari frekuensinya ini. Ya. Ini cacah. Data ke-20 letaknya di mana? Kamu cacah. 8 tambah 10 berapa? 18. 18, 19, 20. 20 letaknya di interval ketiga. Oh, berarti di sini adalah kelasnya. Dari mana? 8 tambah 10 kan 18. Data ke-18 sampai sini. Data ke-20 di mana? Oh, 18, 19, 20. Nah, 19, 20-nya letaknya di interval ketiga. Oh, berarti di sini mewakili kalau di sini adalah kuartil kelas dari kuartil ke-1.
Ambil intervalnya. Intervalnya mana? 40 sampai 44 ini. Kemudian dari sini kamu bisa nyari TB-nya. Dari kamu dapat kelas, kamu bisa nyari TB-nya. TB-nya dapatnya dari mana? Lihat bagian belakangnya. Lihat bagian belakangnya ini. 40 atau bagian belakangnya dikurangi 0,5. Selalu 0,5 ya. Jadi 40 dikurangi 0,5 adalah 39,5. FQ1 berarti frekuensi di kelas Q1, frekuensinya berapa? 13. Lihat tabelnya. Oh, 40 sampai 44 frekuensinya berapa? 13. Jadi itu adalah FQ1-nya. FK itu frekuensi di atas kelas Q1. Di atas 13 tadi, frekuensinya yang ada berapa? Ada 8 dan 10, kamu jumlahkan. 8 tambah 10 berapa? 18. Dan P-nya adalah panjang kelas. 35 dikurangi 30 boleh. 40 dikurangi 35 juga boleh. Jadi kamu ambil bagian belakangnya aja, depan-depannya ini. 35 dikurangi 30, 40 dikurangi 35, dan seterusnya boleh. Panjang kelasnya adalah 5. Jadi bagian tepi bawahnya itu kamu kurangi, bagian batas bawahnya kamu kurangi dengan atas batas bawah yang atas. Tuh. Kemudian kamu masukkan rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/N min FK per FQ1 dikali P. Tepi bawahnya 39,5. Kemudian 1/N-nya itu adalah data ke-20. Ya, 1/N-nya adalah 20 kamu. Nah, kamu cari tadi ya. 20 dikurangi dengan FK. FK kamu adalah 18 dibagi FQ1 kamu adalah 13 dikali 5 dapatnya 40,27. Itu adalah Q1-nya, jawabannya. Kemudian yang Q3-nya, yang Q3 kamu N-nya sama 80. Q3 kamu ini data ke, karena I-nya kamu kan Q3 ya ini ya. Jadi I-nya adalah 3, jadi 3/4 dikali N. 3/4 kali 80 jadinya adalah 60. Data ke 60 letaknya di mana? 60. 8 tambah 10 tambah 13, 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13 itu adalah 31. 31 tambah 17 itu adalah 48. 48 tambah 14 itu 62. Oh, berarti data ke-60 letaknya di sini. Karena yang terakhir di sini adalah 62. Oh, di sini adalah Q3 untuk kelasnya ya. Oh, berarti 50 sampai 54 itu adalah kelas dari Q3. TB tepi bawah. Kamu lihat kelasnya ini 50 sampai 54. Kamu ambil batas bawahnya 50. 50 dikurangi 0,5. Ingat ya, selalu 0,5. Dapatnya 49,5. Frekuensi Q3-nya adalah 14. Lihat tabelnya. FK-nya di atas kelas Q3, frekuensinya yang di atasnya itu apa aja? Ada 8, 10, 13, 17. Kamu jumlahkan semua. Jumlahkan semua dapatnya adalah 48. P-nya sama yaitu 5. Caranya 35 dikurangi 30 lagi. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi kamu ambil aja dua interval, ambil ujung-ujungnya itu kamu kurangi. Q3 rumusnya sama, bedanya di 3/4 kali N karena I-nya adalah 3. TB ditambah 3/4 kali N dikurangi FK per FQ3 dikali P. 49,5 ditambah 60 min 48 dibagi 14 dikali 5. Jadinya adalah 53,79. Pada kalkulator boleh. Nah, kemudian ini adalah kuartilnya. Nanti yang kita bahas sampai modus ya. Kuartil sudah, modus. Modus rumusnya ini. Modus MO, modus data kelompok ya. TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Kemudian TB tepi bawah, D1 dan seterusnya. Yang paling penting adalah untuk mencari kelas dari modus.
Kelas modus, namanya kelas modus ya ini. Kelas modus dapat dilihat dari frekuensi terbesar pada tabel. Frekuensi terbesar di tabel itu siapa? Oh, 17. Oh, berarti itu adalah kelas dari modus. Kelasnya ini berarti. Oke ya, itu adalah kelas dari modus. Nah, sekarang kita tulis kelas dari modusnya. Ketika frekuensinya 17, kelasnya adalah 53 sampai 59. Perhitungannya, oh berarti TB-nya dari kelasnya tadi 53 dikurangi 0,5. Jadi tapi bawah rumusnya pasti itu. Asal kamu tahu cari kelasnya dulu. Kalau kamu nggak dapat kelasnya nanti nggak dapat. Oke ya, ini ketikanya harusnya 52,5. D1-nya ini 5 ya ini. Ya. 52,5, 53 dikurangi 0,5 adalah 52,5. D1-nya 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Kamu lihat frekuensinya. Di kelas modus, ya, kelas modus kan tadi ada 17 sama 13 dan 14. Ini di tabel ya ini. Tabel. Lihat frekuensi. Nah, yang D1 selisih sama atasnya. Kalau D2 selisih sama bawahnya. D1, D2. Oh, 17 dikurangi 13 berapa? 4. Oh, D2-nya berapa? Selisih sama bawahnya. 17 sama 14, 3. P kamu ambil aja ujung-ujungnya. 39 dikurangi 32. Ini P-nya. Dapatnya berapa? 7. Nah, sekarang masukkan ke rumus karena udah diketahui semuanya. TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P itu sama dengan TB-nya 52,5 ditambah D1 kamu 4 per 4 tambah 3 dikali 7. Dapatnya 52,5 tambah 7 kali 4 berapa? 28 dibagi 4 tambah 3 itu 7. Jadi 28 bagi 7 berapa? 4. 52,5 tambah 4 berapa? 56,5. Oke, ini. Ya. Ini 4 tidak boleh dicoret. Oke ya. Jadi jangan coba-coba dicoret. Tapi kalau mau nyoret, misalkan ini 4 tambah dibagi 7 dikali 7, ini boleh. Jadi 4 gitu boleh. Tapi kalau 4 sama 4-nya dicoret nggak boleh. Karena kalau punya kamu ini tadi nyoretnya nggak semuanya, jadi nggak boleh dicoret sebagian aja tuh nggak boleh, harus dua-duanya. Gitu. Oke ya, demikian presentasi untuk materi ini, pemusatan data kelompok terkait dengan MEAN, kemudian ada kuartil, ada dengan modus juga, seperti itu. Yang perlu kalian ingat, tetap belajar di rumah, tetap safe itu maksudnya aman. Jadi kalau tidak penting untuk keluar rumah, sebaiknya tetap di rumah. Kemudian tetap olahraga, pakai masker kalau harus keluar dari rumah dengan kegiatan-kegiatan kalian pastinya. Kemudian jaga jarak antar teman biar melindungi diri sendiri, keluarga dan orang yang kalian sayangi. Kemudian selalu jaga kesehatan pastinya. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.